Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pastor Alam Parira. Sobat SGC dimanapun berada, percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita dalam keadaan apapun ya. Saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi sini kita bisa melihat perbedaan Sobat SGC dimanapun berada, tentang hikmat dari Tuhan atau hikmat dari atas dan hikmat yang datang dari dunia, nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di sini kita melihat bahwa ketika hikmat itu datang dari Tuhan atau dari atas itu adalah perbuatan kita akan menyatakan kelemah lembutan. Hati kita akan dipenuhi dengan kelemah lembutan ya. Dikatakan di sini bahwa baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi kalau hikmat itu datang dari Tuhan, dari atas, pasti akan menghasilkan yang namanya kelemah lembutan, perbuatan baik yang penuh dengan kelemah lembutan. Jadi kita tidak menjadi orang yang kasar ya, kita tidak akan menjadi orang yang cepat emosi, tapi kita menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut ini bukan cuma hanya soal omongannya ya, tetapi berbicara soal karakter. Hati kita yang mudah dibentuk, hati kita yang mau diajar, yang mau ditegur, menerima nasihat. Nah, di sini kita lihat ketika hikmat itu datangnya dari nafsu manusia atau dari dunia ini, dari setan-setan itu, dia akan menimbulkan iri hati. Maka di situ akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita harus hati-hati. Ketika ada hikmat dari dunia yang datang buat kita, yang membuat kita iri, kenapa ya dia bisa? Kenapa ya dia begitu? Saya juga bisa kok. Itu cuma faktor keberuntungan dan lain sebagainya. Ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu, punya sesuatu, kadang kita nggak bisa terima. Jadi diingat, hikmat yang datang dari dunia mendatangkan iri hati, membuat orang menjadi egois dan akibatnya terjadi kekacauan, keributan, dan juga segala macam kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat. Akhirnya orang bisa saling membunuh, ya, saling menyakiti, melukai satu dengan yang lain. Tapi kalau hikmat yang datang dari atas itu tadi perbuatannya itu penuh dengan kelemah lembutan dan juga dikatakan pada ayat 17 murni ya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik ya. Ini hikmat yang dari Tuhan. Kalau hikmat dari Tuhan itu jelas buahnya, jelas perbuatannya, dan jelas juga pasti hasilnya. Tapi kalau hikmat itu datang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, pasti akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, lalu Bapak Ibu mendapatkan hikmat dari dunia, pasti akan di situ terjadi kekacauan dan juga segala macam perbuatan jahat. Karena di dalamnya pasti ada iri hati. Ya, di dalamnya pasti ada mementingkan diri sendiri. Udah gak usah pusing dia, udah kamu lebih hebat kok dari dia dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam memperoleh hikmat. Ingat, hikmat yang dari Tuhan dari atas itu jelas, penuh kelemah lembutan ya, murni, tulus ya, tidak ada embel-embel lain.
Kalau dia mengasihi, dia mengasihi. Dan firman Tuhan juga bilang orang yang dikasihi itu orang yang ditegur. Jadi kita tidak melihat orang salah, kita diam-diam saja, ya, dan menyimpan kesalahannya dalam hati dan hidup kita. Jadi mari kita semua belajar untuk mencari hikmat dari Tuhan. Jangan sembarang mengambil hikmat, ya. Jangan sembarang mendapatkan solusi ketika punya masalah. Sebab dunia juga punya tawaran yang begitu banyak buat kita. Tapi kita yang rugi. Dan itu membuat hidup kita tambah kacau. Dan akibatnya menimbulkan berbagai macam kejahatan. Tapi kalau hikmat dari Tuhan membuat kita damai, penurut, beramah, murni, ya. Lalu juga bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Kita tidak memihak, kalau salah-salah, yang benar-benar, ya. Keadilan ditegakkan. Kita juga tidak menjadi orang yang munafik. Tetapi jika ya katakannya, tidak katakan tidak. Dan kita bisa tetap menegur dalam kasih Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat SKC dimanapun berada, Anda dan saya mau memilih untuk mencari hikmat Tuhan dari atas atau hikmat dari dunia, nafsu manusia dan dari setan-setan. Salam kehidupan, God bless you.